Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial tentang deployment Java Spring Boot di AWS Fargate. Dan ini adalah bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini, kita ada pada pembuatan kode program Java. Oke, kita langsung saja. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya membuat dua berkas utama di CloudFormation. Nah, untuk yang bagian ini, saya akan membahas tentang 1.yaml, di mana di sini ada parameters dan resources yang satu level. Untuk parametersnya, saya ingin mengisikan code commit repo name, yaitu nama repositorinya dari code commit. Kemudian resource yang saya definisikan, di sini ada beberapa resource. Itu yang pertama adalah code commit, yang kedua adalah S3 bucket untuk code pipeline, yang ketiga adalah code build, kemudian yang keempat adalah code pipeline yang merangkum semuanya itu, yaitu code commit dan code build. Dan yang terakhir adalah ECR, Elastic Container Registry, di mana nanti kita setelah mengcompile program Java kita, akan dibuat sebuah Docker image dan disimpan di sini. 1.yaml ini, dia memiliki luaran, outputs. Output ini digunakan dalam template yang lain. Kalau dalam kasus ini digunakan di 2.yaml. Tapi nanti saja kita membahasnya. Oke, ada 3 luaran yang saya definisikan, yaitu code commit output, code build output, dan S3 untuk code pipeline. Apa yang saya keluarkan dari code commit output? Saya mengeluarkan code commit name, yaitu nama dari repository kode program kita. Dari code build, saya juga mengeluarkan nama dari code build kita. Dan untuk S3 untuk pipeline output, saya mengeluarkan nama S3 bucketnya. Ini saya keluarkan karena nanti supaya di 2.yaml dia itu tidak mendefinisikan lagi, atau saya tidak perlu mendefinisikan lagi resources yang sudah saya definisikan di 1.yaml. Oke, kita mulai dari code commit ya di CloudFormation template ini, yaitu ini adalah code commit, tipenya adalah code commit repository, memiliki beberapa properti dengan penjelasan ini adalah kode program untuk tutorial deploy Java Spring Boot ke AWS Fargate. Dan nama repositorinya itu berasal dari sini, code commit repo name. Saya memberikan teks biar saya mudah mencarinya, yaitu ada department dan demo. Nah, sumber daya yang kedua itu adalah S3 bucket, di mana nama bucketnya adalah bucket untuk code pipeline. Teksnya juga sama. Untuk code build, memiliki properti, namanya adalah demo Spring Boot to Fargate Code Build. Ini saya lupa membuatkan parameternya, bisa saya buat sekarang. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya membuat nama ini menjadi sebuah parameter? Ya, karena nama itu merupakan hal yang unik ya di sini, yang saya anggap unik. Sehingga kalau misalkan saya ingin mengubah namanya, cukup di bagian ini saja. Karena bisa jadi di bawah-bawah itu nama itu
acu oleh bagian yang lain. Oke, penjelasannya adalah a description about my project atau demo code build untuk ini saja. Dan kemudian di sini ada service role. Service role ini itu sudah saya definisikan sebelumnya. Isinya apa saja? Kalau kita ke konsol AWS, kemudian kita ketik IAM sini, oke. Kemudian pilih role. Tadi namanya adalah code build sederhana service role. Nah, di sini adalah terdiri dari beberapa policy atau permission yang saya berikan ke code build supaya dia bisa menjalankan tugas bagaimana mestinya. Misalkan yang pertama nih, saya memberikan permission untuk Amazon EC2 container registry full access supaya ke code build ini dia tuh bisa mengakses ECR untuk yang ini dan yang ini. Intinya sama saja. Cuman saya pilih dua-duanya karena dalam beberapa percobaan saya sempat gagal dalam mengakses ECR, yaitu baik pulling image atau pushing image. Kemudian saya juga memberikan permission untuk S3 full access, di mana code build akan bisa baik membaca atau menaruh objek di S3 bucket. Kemudian permission juga untuk CloudWatch, di mana ini berfungsi sebagai logging. Kalau misalkan kita nanti ada error dan ingin melihat detail errornya itu bisa lebih enak melihatnya kalau untuk saya di CloudWatch. Ini aksi-aksinya sudah didefinisikan dari AWS-nya sendiri. Jadi yang mengisi dokumen JSON ini bukan saya. Oke, kalau misalkan nanti ada error permission-nya kurang atau apa itu bisa ditambah di sini di add permission, attach policies, dan silakan bisa dipilih permission apa kira-kira yang bisa ditambahkan. Tapi untuk kasus ini, saya kira ini sudah cukup. Oke, mari kita kembali ke CloudFormation template. Kita sudah membahas tentang service role, kemudian artifak. Artifaknya tidak ada, karena dia hanya nge-pull kode program saja dari code commit. Kemudian untuk environment-nya, yaitu tipenya environment ini maksudnya adalah kapasitas komputasi ya, atau properti komputasi, karena kita butuh komputer untuk nge-build atau membangun kode program Java kita. Yang pertama adalah tipenya Linux container dengan compute type build general 1 small. Teman-teman bisa melihat pilihan yang lain tentu saja. Dan image yang saya gunakan adalah Amazon Linux 2 dengan privilege mode sama dengan true, karena nilai true ini itu berarti saya ingin luaran Docker image dari code build itu supaya bisa saya push ke ECR dan nantinya bisa digunakan di Fargate. Pernah saya membuat privilege mode ini menjadi false dan hasilnya adalah gagal. Kemudian untuk source, ini adalah repository kode program kita. Alamat ini itu akan ada jika code commit, demo code commit ini itu sudah selesai dibuat. Jadi ini kalau sudah selesai dibuat, maka nanti alamat ini akan valid. Tipenya adalah code commit, dan timeout in minutes kalau misalkan kita gagal membangun kode program Java kita dalam 10 menit, maka dia akan melemparkan sebuah error gitu. Timeout, dan kita akan dikasih tahu kalau waktunya sudah habis untuk membangun kode program Java kita.
Saya memberikan teksnya sama, yaitu departemen, key-nya departemen, dan value-nya demo. Kemudian saya membuat demo code pipeline. Demo code pipeline yang saya gunakan di sini yaitu untuk merangkum atau menggunakan ke code commit dan code build yang sudah didefinisikan tadi, atau lebih tepatnya mengorkestrasi ya, yang saya baca dari dokumentasinya. Yaitu dia tuh depends on S3 untuk code pipeline. Jadi S3 untuk code pipeline ini yang kita definisikan di sini, ini harus ada dulu, harus terbentuk dulu dengan bucket name, bucket untuk code pipeline, baru demo code pipeline bisa dibangun. Untuk role-nya sama, kita akan kembali ke IAM role, unsimple hello world. Ini. Kemudian kita bisa melihat apa saja permission yang digunakan atau dibutuhkan. Saya mendapatkan permission ini itu dari ketika saya membuat code pipeline itu secara manualan. Maksud saya tidak pakai CloudFormation ya, tapi langsung di konsolnya di sini. Cuman pada kali ini saya pakai CloudFormation. Nah, di sini ada IAM pass role, kemudian permission untuk CloudFormation di situ, dan ada aksi-aksi yang diizinkan untuk code commit seperti get branch, get commit, get repo, put archive, dan sebagainya. Teman-teman kalau misalkan membuat sendiri lewat konsolnya, seingat saya template ini akan diberikan. Oke. Ada artifact store. Nah, artifact store ini tipenya adalah S3 dan lokasinya adalah bucket untuk code pipeline. Nah, paket ini akan ada jika S3 untuk code pipeline ini telah selesai dibuat. Makanya di sini saya eksplisitkan menggunakan kata kunci depends on. Kemudian ada stages. Stages ini adalah tahapan yang akan dilalui untuk membangun kode program. Yang pertama, saya beri nama source. Aksinya adalah Java source. Providernya code commit. Yang terjadi di sini adalah kode program kita tuh ditampung di code commit, kemudian semua perubahan pada branch master, saya definisikan pada branch master ya di sini, branch name master, itu akan masuk pada stages ini. Ini dijalankan pertama kali run order sama dengan 1. Kemudian, stage yang kedua, itu saya beri nama build, dan aksinya adalah Java build, untuk membangun kode program Java. Input artifaknya merupakan source code, di mana source code ini adalah output artifak pada stage sebelumnya. Namanya sama, source code. Action type ID-nya untuk kategorinya build, owner-nya WS versi 1, provider-nya code build, dan project name-nya adalah demo Spring Boot to Fargate code build. Saya beri nama seperti ini. Atau bisa kita ganti menggunakan tanda seru ref dan code build name. Keluaran dari proses ini adalah build code. Dan langkah ini dijalankan pada langkah kedua. Karena yang pertama tadi adalah yang source ini. Kemudian kita akan membuat ECR, Elastic Container Registry. Dia depends on code build. Jadi kalau code build-nya nih udah dibentuk, resource-nya ya, bukan hasilnya, maka ECR-nya akan terbentuk dengan repository name adalah demo to Spring Boot Fargate ECR. Teksnya sama. Nah, resource yang didefinisikan dari sini sampai sini itu sudah selesai. Kemudian kita masuk pada bagian output, di mana keluaran dari template ini ada 3, code commit output, code build output, dan S3 untuk code pipeline. Di mana di code commit ini
saya mengeluarkan nama repository kode programnya. Kemudian untuk code build, saya mengeluarkan nama code build-nya, project name maksud saya yang tadi kita definisikan bersama. Dan untuk S3 untuk code pipeline adalah bucket name-nya. Oke, mari kita coba untuk mengunggah template ini ke AWS Cloud Formation. Kita kembali ke sini, kemudian kita pilih Cloud Formation. Ups. Coba saya refresh. Ya, bisa. Alhamdulillah. Create stack. Di stack ini, nah, kita create stack, upload a template file, choose files, nah, pilih 1.yaml, next, kemudian stack name-nya adalah, saya beri nama stack -1, ini adalah nilai parameter yang tadi kita definisikan, tapi karena nilai default yang sudah kita tentukan, makanya sudah ada isinya seperti ini. Next, create stack. Nah, kita akan menunggu sampai semua sumber dayanya sudah selesai dibuat. Baik, mari kita refresh dan kita lihat di sini semuanya sudah bisa dibuat, sudah selesai dibuat. Kalau kita klik tab resources, bucket untuk code pipeline sudah selesai dibuat, ECR sudah selesai dibuat, ECR repository maksud saya sudah selesai dibuat, code pipeline-nya sudah selesai dibuat. Kita periksa pada tab outputs, code build output sudah ada nilainya ini, kemudian code commit output sudah ada nilainya juga, dan S3 bucket-nya sudah ada nilainya. Kita periksa untuk ECR, apakah dia memang benar-benar sudah terbuat. Ya, sudah ada. Kemudian yang penting adalah kita periksa code pipeline kita. Nah, ini sudah berhasil dibuat, kita klik, dan ada dua tahap, sebagaimana yang kita definisikan di CloudFormation template tadi, yaitu ada tahap source dan build, di mana di sini Java source-nya adalah fail. Ya, benar, fail, karena belum ada program yang masuk, belum ada kode program yang masuk. Kalau misalkan kita klik di code commit, untuk repositories, dan ini ya, yang paling atas, demo Spring Boot repository, kemudian kalau kita klik lagi, belum ada kode program. Oke, kita akan push kode program ke sini. Untuk push kode program, ada 3 cara yang bisa ditempuh, yaitu HTTPS, SSH, dan HTTPS melewati gRC, Get Remote Code Commit. Nah, saya di sini akan memakai SSH atau SSH untuk Windows, karena saya suka dengan cara ini, dan ini sekaligus pengingat buat saya sendiri nanti bagaimana cara terhubung ke code commit repository ini melalui SSH. Karena kalau lewat sini, saya merasa lebih nyaman. Oke, untuk terhubung kita buka dulu IAM. Kita sekarang ada di IAM dashboard, kemudian ke users, ada Herley. Nah, pilih di security credentials, dan pilih yang ini, SSH keys for AWS Code Commit. Nah, bagaimana cara membuatnya? Karena saya menggunakan Windows, maka saya menggunakan Puttigen. Kemudian sehingga kita bisa mengisi upload SSH public ini. Kita buka Puttigen. Kemudian kita generate, gerakan kursor di sini.
Ya, selesai. Kemudian kita copy ini. Kita copy dan upload di sini. Ya, berhasil. Kemudian kita ke repository Windows kita. Di folder .ssh. Ini disesuaikan dengan username di PC masing-masing. Kemudian create new file, text dokumen. Yang pertama kita butuh config. Seperti itu saja. Kemudian kita butuh, misalkan namanya kunci publiknya, kunci.pub. Kita isikan SSH yang tadi, SSH RSA dari Putigen. Oke, kita kembali ke putih. Ya, kemudian klik conversion, kemudian export open SSH keys. Klik yes. Misalkan kita kasih nama di sini adalah kunci. Kemudian save. Alhamdulillah, saat ini kita sudah mendapatkan baik kunci publik dan kunci privat. Klik kanan di config, buka file config yang sudah kita buat tadi. Ini masih kosong. Kemudian kita ke code commit. Kan di sini ada 3 tab ya. Pilih tab SSH untuk Windows. Copy ini ke sini. Kemudian username-nya ini ada di IAM Management Console tadi yang ini, akses key ID. Oh, bukan. Tapi yang ini for code commit. Ini tidak perlu khawatir karena semuanya ini nanti akan saya hapus. Copy. Kemudian identity filenya tadi kita kasih nama kunci. Oke, selesai. Pastikan konfigurasi ini benar. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa mengunggah kode program kita nantinya ke repository kita. Oke, sekarang mari kita tinjau kode program kita. Nah, kode programnya sudah saya buat di sini. Nanti akan saya bagikan. Saya kasih Hello World versi 1. Atau biar lebih jelas, saya pakai IntelliSlide Lite Hello World versi 1. Coba kita jalankan. Oke, ini program Spring Boot-nya sudah berjalan. Kemudian kalau kita lihat di application properties di sini saya buka server 5000. Kalau kita curl di server 5000 ini harusnya berhasil. Di Hello Controller itu path-nya adalah /API dan /hello. Oke, di sini kita buka terminal. Kemudian misalkan kita curl localhost port 5000 /API /hello. Ups, ini ada yang salah. Saya pastikan ini programnya sudah berjalan. Kita ke terminal lagi. Coba saya curl localhost di port 5000 /API /hello. Dan ya, error URI prefix is not recognized. Mari kita coba lagi. Tapi saat ini kita akan menambahkan http:// Alhamdulillah, saya sudah berhasil. Kemudian kontennya sama ya, Hello World versi 1 di sini. Nah,
kita sudah membuktikan bahwa program ini berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu berkas yang penting di sini adalah di buildspec.yml, di mana ini adalah perintah-perintah yang akan dijalankan di code commit. Ada 3 fase di sini. Ada fase pre-build, build, post-build, kemudian ada fase tambahan, artifact, di mana image explanation ini akan dipakai untuk deployment ke Fargate. Nah, untuk yang pre-build, saya akan mencoba login ke AWS ECR, kemudian ini nanti bisa diisi dengan akun teman-teman yang sesuai, dan repository name-nya ini adalah repository ECR yang sudah kita tentukan tadi. Setelah saya nanti bisa login, kemudian akan dilakukan instalasi program atau pembangunan program. Kenapa ini saya comment out? Karena menginstal menggunakan Maven itu menurut saya yang telah saya lakukan kemarin cukup makan waktu. Jadi saya di sini memasang programnya tuh di lokal komputer saya saja, yaitu klik ini, kemudian Maven clean install. Baik, sukses dan sudah berhasil. Luaran dari proses ini adalah berkas jar yang ada di sini, simple hello 01 snapshot.jar dan ini juga. Nah, setelah berkas jarnya didapatkan, nanti berkas jar ini akan disalin ke sini. Kemudian ketika pre-build ini selesai, kita akan mendefinisikan image tag-nya dan image tag build-nya. Seperti apa? Pada fase build, saya membangun Docker image. Ini perintahnya, docker build dst repository name. Setelah selesai memproses simple hello.jar ini ke docker build menjadi sebuah image, maka sekarang image-nya tersebut siap untuk di-push ke ECR. Ini saya tandai di echo pushing to docker image, kemudian tag-nya, dan menulis image definition-nya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah name hello world container. Nah, ini harus sama dengan ECS task definition yang nanti kita akan bahas di 2.yaml di sini. Karena kalau tidak sama, akan mengeluarkan pesan error bahwa kontainer dengan nama ini itu tidak ditemukan. Meskipun mungkin lewat perasaan kita, kok kayaknya pernah masukin namanya. Oke, kita kembali lagi ke kode Java kita. Setelah dicetak dan akan ditulis di sini. Kemudian image explanation.json ini menjadi sebuah artifak dengan berkas berupa berkasnya sendiri dan targetnya adalah yang sudah kita compile tadi. Oke, saatnya kita nge-push kode program ini ke code commit. Yang pertama kita define remote-nya dulu. Saya stop dulu di sini. Kemudian kita bisa nge-push. Defaultnya define remote. Misalkan saya kasih nama IE. Kemudian URL-nya adalah commit. Di sini sudah diberikan ya, copy, di paste, tapi jangan langsung di OK-kan dulu. Yaitu git flow-nya ini tidak usah, jadi tinggal SSH-nya aja. Oke, SSH confirmation, yes. Sukses. Pilih ke IE. Sebentar, saya cancel dulu, saya tadi lupa belum commit. Nah, ini di commit. Kita back to
version v1. Oke, ini udah commit and push. Kita pilih ke IE, kemudian kita push. Ya, kita tunggu hingga proses push ini selesai. Ya, alhamdulillah sudah selesai di push. Sekarang kita lihat apakah benar di code commit kode program kita sudah masuk. Code commit di repository, di demo Spring Boot repository, klik. Alhamdulillah, program kita barusan berhasil masuk. Setelah code commit ini berhasil, kita lihat di code pipeline. Apakah pipeline yang sudah kita definisikan tadi benar-benar ke trigger. Kita ke code pipeline, di pipelines, dan kita klik ini. Ya, benar. Untuk state source sudah ke trigger karena sudah ada codingan tadi di branch master, kan sebelumnya ini error ya. Kemudian setelah source ini berhasil dijalankan, maka transisinya berjalan ke stage build, di mana di sini adalah Java build. Nah, kalau kita misalkan ingin melihat detailsnya, ada tails log di sini. Oh ya, belum ada karena current phase-nya provisioning. Oke, baik. Saya kembali lagi ke pipelines. Seandainya salah satu fase di sini ya, yang besar nih, yang kotak persegi panjang source atau build ini gagal, maka dia tidak akan berjalan ke fase yang setelahnya. Misalkan nih, tadi yang source ini gagal, maka yang build ini tidak akan dijalankan. Dengan demikian, menurut saya, ini adalah sebuah isolasi fase yang bagus, di mana error pada satu fase tidak mempengaruhi pada fase yang lain, karena tidak dijalankan. Itu. Saya klik lagi di details, di build, kemudian di phase details, ini masih provisioning. Kita akan menunggu hingga proses build ini selesai. Saya akan pause videonya. Baik, beberapa fase sudah selesai. Submit queue, provisioning udah, download source, install, pre-build, dan sekarang tengah berlangsung fase build. Fase build-nya sudah sukses. Kalau kita klik di build logs, set logs. Nah, perintah-perintah yang tadi didefinisikan, kita bisa lihat sudah berhasil. Kemudian ini dia sedang mau nge-push Docker image-nya ke ECR yang tadi kita definisikan. Setelah command printf ini selesai dijalankan, maka dia sudah selesai. Nah, kita akan kembali ke code pipeline. Pada pipeline ini, kita bisa melihat bahwa dua stage utama kita, yaitu source dan build, ini sudah selesai. Oke, pada video kali ini, sampai di sini dulu. Ini belum ke deploy, karena untuk mendeploy kita butuh image-nya, butuh image di ECR. Kita lihat di ECR. Yang ini, image-nya baru masuk, karena kita butuh ini. Setelah ini selesai, maka kita bisa mendeploy ini ke Fargate. Baik, teman-teman, demikian bagian dari kode program ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.